Tapi Bigoton pun ada solusi buat linknya yang serem ini loh. Jadi ada KJ yang bisa nge-lock kalau emang perlu kan di situasi seperti itu. Jadi menurutku sih Bigoton lebih banyak fleksibilitas ya, lebih fleksibel di komposisinya. Tapi kalau emang jadinya ke team fight terus, ya RRQ bisa langsung push tempo dan paksa fight kayak Kings Esports di match sebelumnya nih Bang Oji. Yes, benar banget. Dan Warlord ini lagi-lagi super sub dulu kalau kita bisa bilang yang mengikuti seorang Warlord. Dan bahkan lihat Violence terlalu offset kalau menurutku pribadi. Mengganggu pergerakan dan bahkan Gamora kali ini yang mengcover seorang match sangat cukup baik. Violence juga sepaling masih jam untuk melakukan rotasi. Tapi lihat Violence hanya menunjukkan batang hidungnya yang membuat para pemain dari tim Sena berani unjuk gigi, ketar-ketir, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Bigetron Beta bakal coba ditumbangin, tapi first blood bakal coba didapatkan. Dan di sisi lain kita lihat hampir saja terpick off di sini Gio. Betul sekali, kita lihat pergerakan juga dari seorang Aether yang ambil jungler milik seorang Max. Wah gila sih ini, menurut aku ini pencurian terbaik di game pertama. Di awal-awal seperti ini mereka coba untuk lebih agresif lagi, apalagi Violence yang menjadi target tadi dari teman-teman Bigetron. Mereka langsung dimanfaatkan oleh Aether untuk mendapatkan satu objektif di area bawah. Sementara itu kita lihat dari Max-nya masih coba untuk melakukan rotasi, mendapatkan satu objektif jungle di area atas. Tapi di sana udah ada Taka dan juga Violence yang siap menyergap dia, Ranger Mas. Oke, kalau ini bakal lihat di arah top lane sana perebutkan satu buah jungle. Tapi ternyata masih coba diantisipasi begitu saja. Dari segi gold kalau aku bisa bilang ya, Bigetron Beta tertinggal sedikit dengan farmingan yang cukup lancar dari seorang linknya RRQ Sena. Meanwhile di sisi lain para pemain dari tim Bigetron Beta kali ini bakal coba untuk melihat adanya satu buah CCTV by Fruity Sastro. Turtle Camp-nya is here. Sudah terbuka bebas. 4 player sudah standby position. Yami terlihat posisinya. Terdeteksi begitu saja. Tapi ingat, Gamora masih level 2. Berbanding sekali dari defense tadi dikeluarkan. Dan bahkan persempat didapatkan oleh seorang Gamora. Bigetron program to win kali ini sudah dibuka oleh para pemain dari Bigetron. Dan bahkan sepertinya Turtle akan menjadi pilihan utama untuk tim Bigetron Beta Gio. Betul banget, tadi Defense Judgment yang on point banget, tapi lihat Violence ya udah kena ubur-uburikan lele di arah Gamora sana dan membuat Violence harus mundur. Sementara di area atas, Cardo kali ini menjadi bulan-bulanan karena Aether mencoba untuk mendapatkan, sayangnya dia tidak memiliki cukup energi lebih untuk bisa menumbangkan seorang Cardo. Dan Turtle kali ini terbuka lebar untuk Max dari Bigetron. Ranger Yes, Max ganteng doang, jago banget juga, tapi ternyata mereka kayaknya akan kehilangan satu buah orange buff kali ini. Orange buff-nya sudah ditumbangin begitu saja, tapi bahkan para pemain dari tim RRQ Sena kali ini dapetin satu keunggulan objektif dan akan ditukar dengan di arah bottom lane. Yami masih memiliki satu buah potensi keuntungan karena early game-nya. Memang Yami lebih kuat dibandingkan seorang Esmeralda, tapi lihat Dreams. Jangan lupa Dreams adalah pemain MPL, defense judgment-nya, dan bahkan Dreams adalah mantan satu tim dari seorang Warlord. Dan di sini Max mencoba ditumbangin begitu saja, mencoba ditampatkan, dan satu poin dari seorang Taka dapetin dari seorang Max, dan Taka harus ditumbangin begitu saja 1-1. Pertukaran ini tidak adil untuk Bigetron dan bahkan cuan for life para Kisera. Ya, emang tadi play gila banget ya, dia bisa langsung Taka bisa main agresif, masuk ke jungle dan nge-trade sama Max. Jadi ini emang play yang bagus banget dari RRQ, tapi di sini Warlord tuh udah di-engage oleh Gamora dan Dreams, tapi sayang sekali nggak berhasil. Dan ini masih berlanjut loh, Ji. Oke, tapi ternyata lethal counter gak kena. Nggak ada yang lihat dari seorang Yami. Bahkan Violence bakal coba ditumbangin saja. Kehilangan di sana. Ini Violence sebenarnya berkali-kali. Bukan hanya match ini aja. Tapi terkadang dia suka lupa. Kalau misalnya dia dengan darah yang tidak cukup banyak, dia itu tidak bisa memaksakan untuk berada di garis depan. Alex Sofana mau dikeluarkan untuk satu body defensive menuju ke arah top lane dari tim Bigetron Beta. Bigetron beda, 3 poin sudah diamankan, tapi dari segi farmingannya Max agak sedikit tertinggal walaupun gold mereka sedang mengungguli di sini. Lihat, Cardo di arah top lane sana, clear mini dengan cukup cepat, tidak ada yang bisa untuk melawan cepatnya seorang Benedetta untuk kali ini. Harashi. Yang kita lihat Dream sudah mengantongi Shadow Twin Blade ya, jadi bakal ada burst bagus banget, tapi di sini Violence sudah bikin play ke arah Gamora. Iya, gue aja gimana nih? Menuju ke arah Gamora, berhasil dapetin satu poin tambahan. Aether gak boleh pulang, gak ada satu buah pinch points, dan kali ini permainan dari tim Bigetron Beta harus kehilangan satu buah support. Jadi tarik begitu saja, satu hit terakhir, flicker tadi digunakan dan Violence still survive middle right there. Violence masih bisa bertahan, tidak berhasil di pick off oleh para pemain dari tim Bigetron, padahal di pencapaian sudah dikeluarkan, tapi sayangnya Max
Dengan darah yang tidak cukup banyak, dia nggak bisa berbuat banyak. Max sudah memiliki satu buah Hunter Strike dan membuat dari tim Bigetron Beta mampu untuk mengejar seorang Violence. Sampai di sisi lain, bakal coba dipasang lelenya. Yang ditumbangin, Garode Soliter dan ternyata tergabung tinggal diam. Menuju ke arah seorang Gamora. Gamora bakal coba ditumbangin. Satu main tambahan, duel Dragon menuju ke arah seorang burung Dreams dan bakal tertendang. Double kill didapatkan. Take over Turtle yang cukup cepat membuat pemain tim Bigetron Beta memberikan satu buah oleh-oleh untuk kawannya yang sudah tumbang Arashi. Ya, di sisi team fight emang RRQ ada keunggulan ya. Kita lihat kalau emang ngomongin pick off, Bigetron tuh banyak banget alatnya, bisa pakai Divine Judgment, bisa pakai Abyssal Arrow. Tapi di saat ada fight yang besar seperti itu, kita lihat momentum dari RRQ masuk, Ita langsung masuk, terus di follow up sama Taka, terus Violence juga langsung crowd control. Tapi di sini ada fight lagi nih Bang Oji. Yes, benar-benar lihat 4 versus 1. Cardo gak bisa bertahan. Cardo ditumbangin begitu saja. Untungnya Cardo kali ini udah melakukan clear mid dengan cukup cepat. Dan Turtle. Turret di arah mid bakal coba ditumbangin oleh Max. Objektif game yang dilakukan. Yami menjadi pilihan. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Beta mendapatkan satu buah turret yang harus tukar dengan top turretnya Arashi. Ya, dan di sini Bigetron ada waktu buat nge-pressure ya di sisi lain. Ryukenzi bisa mungkin mau coba ambil tower, tapi Yami udah clear wave. Ryukenzi akan coba untuk memaksa mengambil tower, tapi nggak dikasih oleh Yami di situ. Dan di sini balik lagi ke standar, di mana kedua tim menunggu kesempatan. Dan di sinilah Bigetron bakal unggul. Kalau mereka bisa bikin play, bisa dapat pick off lagi, mereka bisa cari momentum. Tapi di sini RRQ yang mulai membuat playnya nih Bang Oji. Oke, ternyata Fallen Star belum dibuka. Yami menjadi pilihan. Dreams masih ada di depan sana. Tapi Trips sepertinya gak menggunakan satu buah flicker karena tidak ada defense judgment. Konsil telah dibuka. Di arah mid lane sana Taka bakal menjadi pilihan. Dan Dreams sepertinya tidak punya defense judgment. Tidak bisa didapatkan. Dan bahkan Ryukenzi mencoba mendapatkan satu buah poin tambahan. Juga one wave dan bahkan Dark Kening. Wombo combo combro. Satu buah Dead Sonata. Nggak berhasil mengenai ke siapapun. Warlord mencoba untuk bertahan. Satu yang terakhir. Oh my god. Order pilihan sekali menyelamatkan hari dari seorang Warlord. OMG. Tukang sampai ke jemur god. Oh my god. Kali ini Arashi. Dan kayaknya Bigetron Beta nggak rela ya. Mereka dapat RRQ dapat kill tapi mereka nggak dapat trade. Dan di sini Aether udah secure purple buff buat side RRQ, tapi Bigetron ada kontrol di sisi turtle. Dan kalau Violence nggak hati-hati, dia akan langsung di pick off karena emang burst potensi dari Bigetron lagi gede banget. Tapi Aether sudah on the way dan mereka sekarang bakal menunggu kesempatan dan kedua tim akan saling lihat-lihatan di sini. Dan Dreams bisa mungkin mencari kesempatan, tapi Taka di paling depan masih ngezone karena emang dia tanky banget. Dan Violence pastinya kalau ada yang opposition bakal di-engage. Dan Ryukenzi masuk ke dalam 4 orang, dia difokus dan melarikan diri sebisa mungkin. Tapi sekarang Yami masih maju terus, Ryukenzi di take down dan Taka sendiri coba melawan Cardo. Tapi Cardo sekarang bisa mencari kesempatan untuk secure kill di beberapa orang. Satu sudah ditumbangkan dan dia masih maju. Dan sayang sekali Taka nggak tumbang. Dan Aether juga selamat dari ancaman dari Dreams Bang Oji. Yes, bener banget. Iter satu kali defense wardnya udah di defense judgment, tapi ternyata masih hoki untuk seorang Aether dan bahkan Darkaningnya. Lihat Warlord berhasil menemukan sang burung kali ini. Petir bukan sembarang petir gak bisa keluar dan Darkaningnya menuju ke arah seorang Warlord benar-benar memberikan persona yang luar biasa. Meanwhile, Bigetron Beta mencoba untuk menyelamatkan dan retribusi dari seorang Aether. Aether bermain dengan lebih luwes kali ini. Dan replaynya bakal dibahas oleh Arashi. Silakan Arashi. Nah, kita RQ langsung ngedive ke arah belakang dan sebisa mungkin Cardo langsung ngerti itu masalahnya, ngedive ke arah backline-nya RRQ. Dan di sini pas RRQ sadar, Cardo udah ngelakuin damage yang besar sekali dan sayang sekali dia cuma dapat satu. Tapi di sisi lain kesannya kayak Aether sama Cardo gantian ya, sama-sama dive ke belakang ke backline musuh. Tapi kayaknya emang kalau lagi fight besar-besaran 5 lawan 5 begitu, RRQ ada keunggulan lebih besar daripada Bigetron. Jadi mereka harus mencari cara buat manuver biar bisa mencari pick off atau mungkin fight yang cuma 2 lawan 2, 3 lawan 3. Karena disitulah crowd control dari Bigetron tuh bisa jadi alat yang bagus banget buat bikin play dari sisi Bigetron Beta Bang Oji. Yes. Tapi kita lihat kali ini permainan dari tim RRQ Sena dengan adanya Aether jujur berbandingan permainan yang lebih luas lagi. Maka coba dipaksa tendangan ke arah seorang Dreams, tapi ternyata Lele menyelamatkan hari dari seorang Dreams. Dreams udah terkeker. Flicker ada, Duel Dragon ada, tapi ternyata Gamora lah dengan satu buah arrow-nya yang menyelamatkan hari dari seorang Dreams. Kalau Dreams-nya di pick off, kalau Dreams-nya sudah dihilangkan, udah pasti bisa, aku jamin itu Aether bakal masuk dan pasti bakal ada team fight karena Max-nya terbuka bebas. Nggak ada yang bisa nangkep, nggak ada yang bisa memberhentikan pergerakan dari seorang Link. Dan bahkan CCTV by Fruity Sastro yang ngeblend sensasinya sudah terbuka.
Lord sudah terlihat. Siapakah yang coba untuk mengamankan terlebih dahulu? Di sini, hierarki dari Sena. Standby 4 orang. Coba ditarik. Defense Judgment belum dikeluarkan. Masih coba ditahan begitu saja. Taka membuka Inferno-nya. Mau tidak mau. Untuk mempertahankan jiwa dan raga. Tapi Vengeance masih coba ditahan. Back is coming. Dan para pemain dari tim RRQ Sena. Mereka juga memilih untuk seorang Ether melakukan orange buff-nya sebelum tim fight Arashi. Dan balik lagi di sini akan menjadi bakal ngadu pick off ya, karena balik lagi kedua tim tuh bisa pick off Violence, masih ada Way of the Dragon yang bisa dibuat play, tapi sekarang dia dilompati oleh 4 orang dan dia masih bisa bertahan hidup. Tadi Desonata tidak bisa mengamankan kill di Violence dan bisa arrow dilemparkan untuk mencoba secure kill tapi belum bisa. Dan di sini BTR punya pressure yang besar sekali ya. Taka, Divine Judgment dan udah Pop Vanish buat bertahan hidup dan Ether mencari kesempatan, tapi sayang sekali Taka sudah take down dan Ryukenzi berhasil mengusir Warlord sebisa mungkin. Dan Bigetron mengerti bahwa mereka ada pressure di top line, mereka langsung pressure dan mencari kontrol di daerah Lord. Dan di sini mereka balik ke status quo dan Gamora udah di-chunk oleh Ether dan dia masuk langsung dengan Tempest of Blades sebisa mungkin Bang Oji. Dan shutdown didapatkan. Lihat Sonata. Sekarang total maut para pemain dari tim RRQ Hoshi. Soli RRQ Sena kali ini bisa berbuat banyak. Dan bahkan kehilangan 3 playernya. Epic coming from Bigetron. Warlord bisa bertahan. Order Bliss menyelamatkan hari dan jiwa dan raga. Tapi RRQ Sena mereka kehilangan tempo semenjak ditinggal seorang Aether. Aether tershutdown dengan 4 point kill. Memang damage-nya terlalu sakit. Tapi lihat dengan stun yang dimiliki. Dan bahkan di penjudgment dari seorang Dreams kali ini membuat Aether tak berdaya. Aether cuma bisa terdiam, mengelongo, melihat semua damage yang masuk ke dia. Dan bahkan dia tidak bisa nge-deal damage sama sekali. Arashi Hoshi. Memang dengan crowd control yang dipegang oleh Bigetron Beta bahaya banget ya buat Ether tuh langsung masuk yang duluan loh. Dia harus masuk belakangan, mungkin nunggu Yami atau Taka tuh masuk duluan baru dia cari kesempatan karena pasti Bigetron juga bakal terpressure untuk menggunakan stun atau crowd control ke member yang lain gitu loh. Kalau Ether yang masuk duluan, mereka udah siap banget kan, pasti dia jadi target prioritas, emang dia yang bakal dicari oleh Bigetron. Jadi memang dia harus main dengan lebih cerdik ya menurut gua. Tapi sini Bigetron balik lagi punya kontrol yang bagus banget dengan crowd control tersebut dan mungkin sebentar lagi akan mencari pick off dengan Abyssal Arrow lagi. Tapi di sisi lain map kita lihat duel antara Cardo dan Ether. Di sini Ether unggul dari segi mobilitas ya. Jadi kalau RRQ ingin menggunakan semacam strategi split push, mereka masih ada opsi tersebut. Tapi Bigetron kesannya akan mencoba menjebak Ether saat berotasi ke arah mid lane. Dan tim dari RRQ sudah mulai datang, tapi kita masih melihat kedua tim masih saling datang doang. Tapi sekarang kontrol di sisi Lord ada di pihak RRQ. Dan Cardo bisa mungkin cuma nge-clear wave di sini Bang Oji. Gak ke-clear juga itu di Arashi. Bahkan kalau bisa kita bilang, Alex tempat albumnya ke sia-sia. 2 FTK menuju ke arah seorang Esmeralda yang sedikit salah. Driz bisa ngambil siapapun. Violence, what are you doing? Lihat waktu di defense Asmana berhasil dimakan begitu saja Taka. Masih mengamankan poin tambah. Tapi lihat defense dan kali ini udah tidak bisa dikeluarkan lagi karena seorang dia sudah tumbang. Bahkan defense dia belum di pop up. Di sisi selanjutnya, Lord terbuka sangat bebas. Dan dengan ada seorang Lunok sini bakal menjadi Lord yang easy gaming dan nggak pakai retrinya. Kalau pakai retrinya baru pengen aku katain. Retrinya retri OG gitu. Oke, item silakan Arashi. Ya kita tahu Warlord sekarang udah ada Clock of Destiny dan dia nggak bikin Light Function karena dia tahu kebanyakan member dari BTR dia nggak nyari burst ya. Dia lebih cari cara buat nge-shutdown dan ngeluarin damage per second yang tinggi banget ke arah Ryukenzi. Karena kita lihat Ryukenzi itu secara nggak langsung jadi frontline buat tim Bigetron Beta dan dengan Genius One dan Divine Glyph dia bisa melakukan damage yang besar banget ke arah dia. Di sisi lain kita juga melihat Ether udah hampir full build ya, 1 item lagi dan dengan Lord yang berikutnya pasti mereka akan coba cari team fight dan mungkin langsung main tempo dan dive ke arah backline-nya seperti biasa. Di sini Violence mencari play tapi dia disuppress oleh Dreams Bang Oji. Oh my god, Violence, what are you doing? Gak lihat. Nggak ada yang lihat dan Lordnya akan sedikit lebih sia-sia untuk kali ini. Untungnya Lord di arah bottom lane dan bakal lihat Yami menuju ke belakang. Dan kening telah dikeluarkan. Taka berada di garis tepat sebagai pro lanernya ketika tidak ada seorang Violence. Tapi damage terlalu besar dari seorang Mac. 1 tembakan terakhir Deadson atau menuju ke seorang Yami. Yami bisa dipaksakan. Yami jadi korban kedua. Order Brilliant salah dikeluarkan tapi ternyata kali ini bakal coba ditumbangi dengan Ricardo dan Flicker save the day. Dan kening dikeluarkan dengan flickernya membuat seorang Warlord still survive. Oh my god, Violence ini kenapa ya?
dia memaksakan dan teman-temannya jauh gak ada yang bisa nge-backup sama sekali dan bahkan lihat Cardo berhasil dapetin satu buah turret di arah mid lane. Para pemain dari tim Bigetron Beta kali ini mengungguli dari segi objektif untuk saat ini. Aether memilih untuk ke arah bottom lane, memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu karena dia juga tidak boleh melakukan kesalahan sedikit saja untuk memantapkan game ini. Karena Bigetron udah kembali kuat, Gio. Yes, kembali kuat. Seperti saya yang baru saja kembali, Ranger Emas. Mohon maaf sebelumnya. Tapi kita lihat RRQ sepertinya udah di posisi yang cukup, dibilang cukup enak juga. Mereka masih punya turret yang cukup banyak dibanding dengan Bigetron Beta kali ini. Dan Aether sudah mengamankan 4 poin kill. Ini benar-benar menandakan dia mengerikan banget sebagai pemain yang bisa dibilang cukup baru masuk ke RRQ Sena, Ranger Mas. Yes, bener banget coy. Tapi kali ini lihat di arah mid lane-nya. Clear minion udah cukup cepat dan bahkan lebih diunggulin dari tim Bigetron Beta dari disiplin laning-nya. Satu buah Defense Glaive sudah dipop up oleh seorang Gamora untuk memberikan damage yang lebih maksimal dan bahkan RRQ Sena kali ini mencoba untuk melakukan split push dari seorang Aether-nya yang sudah memiliki satu buah Immortality. Untuk one by one situation, untuk head to head, Aether bakal dimenangkan jauh oleh seorang Cardo. Karena kalau kita bisa bilang, Cardo adalah hero yang bakal ditaruh oleh tim Bigetron Beta untuk melakukan clearing minion. Ini bakal ada satu buah Kating. Lihat, Cardo sengaja keluar, membuat seorang Dreams berada di arah rumput. Dan ternyata Aether nggak seorang diri. Aether ada seorang Warlord dan ternyata Dreams keluar dari kandang udah gak sabar dan Conceal di pop up hanya untuk ngebuka vision saja, Gio. Ya, ini ngeri banget kalau tiba-tiba Dreams masuk dengan Flicker dan juga Divine Judgment dan menculik satu member dari RRQ Sena. Ini bakal menjadi pertarungan yang mengerikan bagi teman-teman dari RRQ Sena. Kita lihat episode Arrow-nya belum connect kepada siapa-siapa, ditambah lagi dengan adanya Lord yang sebentar lagi muncul. 35 detik lagi. Apakah ini akan menjadi momentum bagi RRQ Sena untuk mendapatkan poin pertama di game ini? Atau malah Bigetron yang bisa mendefense penyerangan bertubi-tubi dari RRQ Sena, Ranger Mas? Kalau menurut gua ya, abis game ini kalau misalnya RRQ Sena menang, ini udah bisa dipastikan ya kan. Linknya gak bakal bermain di game yang kedua. Udah pasti gua jamin ya kan. Tapi di sini udah ada 10 detik menuju ke arah Lord yang terhormat. Standby on position. Taka bakal coba untuk dapetin satu buah pushing dulu dan 4 orang udah berdekatan. Conceal sudah dibuka. Selena tidak ada terlihat, tapi Esmeralda kali ini sudah terlihat pergerakannya. Cardo berada di arah rumput sebelah kiri, coba membuka vision. Dan bahkan ada Dream sama sana, Lele terkena counter Violence dan Violence tidak boleh terbuka seperti tadi lagi, Gio. Betul, kalau bisa terbuka itu bakal jadi pick off yang baik sekali nanti untuk Bigetron Beta. Tapi kita Lordnya udah mulai di pop up oleh teman-teman dari Bigetron. Sementara dari seorang Aether udah standby. Bila mana mungkin terjadi ada perebutan dari Retribution. Tapi lihat, Violence maju ke depan membuat teman-teman dari Bigetron harus mundur. Dan Lordnya kali ini diamankan oleh Aether. Peperangan udah mulai terjadi. Bahkan dari Yami ada depan. Bahkan Ludox harus tumpah di tangan seorang Dream saja kalau begitu. Dan ada yang bisa Raw yang connect karena seorang Taka dan Taka dengan Inferno bersama dengan Vengeance-nya coba untuk mundur ke arah belakang. Violence masih bisa menyelamatkan diri tapi tidak dengan seorang Taka yang harus tumbang sampai 50 detik ke depan. Buru-buru Lele nggak kena siapa-siapa, Le. Oke, tapi kali ini gak ada purple buff, Link tambah blue buff, bakal gak ada aku tambah gabut, tapi lihat dipaksa di arah belakang sana. Flicker digunakan oleh seorang You Can See. Wasrempus bakal coba didapatkan. Lord mencoba ditahan begitu saja. Max dengan cukup pasti bersama Linknya dan Gamora. Gak bisa berbuat banyak. Aether ternyata masih bisa membunuh dengan tanpa ada blue buff. Permainan Link yang luar biasa. Langsung target di arah belakang. Mencoba untuk mengejar, tapi ternyata You Can See gak bisa dapetin seorang Link. 1 poin kill yang sangat berarti, tapi bahkan dengan adanya Lord yang didapatkan dari tim RRQ Sena mendapatkan kerugian 2 turret dan bahkan Taka yang sudah ditumbangin begitu saja, Gio. Ya, gila sih. Ini sebenarnya mereka dapat dari satu Lord tapi mereka nggak bisa maksimalin dan akhirnya membuat teman-teman dari Bigetron di atas angin sekarang. Bahkan kalau kita lihat Aether kali ini mencoba untuk mengambil purple buff-nya dari seorang Max. Didapatkan satu purple buff karena tadi sebelumnya purple buff mereka harus bisa dicuri. Dan kali ini pembalikan yang sangat-sangat baik untuk Aether. Mencoba untuk mendapatkan 1 poin ke arah depan tapi ternyata Cardo pun masih bisa mundur bersama dengan Dreams ke area belakang. Ini menurut aku BTR kalau misalnya dia dapat momentum dia bisa saja memenangkan game yang pertama. Tapi dari segi item kita masuk ke menit 20. Silakan narasi.
Ya, terus sekarang Ryukenzi sebagai kurang lebih frontline dari Bigetron Beta, dia ada Engineer Talisman dan juga dia ada Brute Force Breastplate sama ada Dominance Ice buat melawan physical damage dari RRQ, dan dia punya Oracle kebagi karena buat nge-shield, dan itu mungkin cukup untuk melawan Warlord. Tapi bagi karena Warlord build-nya lebih ke arah bukan burst ya, lebih ke arah DPS dengan dengan Genius One. Harus dipertanyakan apakah di fight ini dia bisa ada cukup impact loh, dan di situ juga tadi mungkin karena itulah Dreams kayaknya fokus buat nge-shutdown Warlord sebelum Warlord bisa ngeluarin damage-nya, karena dia tahu kalau Ryukenzi melawan damage fisikal dari Ling, ya kan, dari Chow, dari Balmond nggak terlalu sakit loh, nggak terlalu cukup nge-burst buat dia nggak bisa ya nge-shield up. Dan di sisi lain Dreams sudah punya Ice Queen, Winter Regent juga, dan di sini ada play Bang Oji. Oke, mau coba dapat sampai juga ke belakang. Riz bakal jadi pilihan dan bahkan kali ini langsung benar-benar dikeluarkan, tapi immortality-nya pecah dari seorang Mace. Target ini dikeluarkan, Mace mencoba untuk bertahan, tapi di sisi lainnya Aether yang kali ini harus dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu sebelum dia teamfight dan merelakan begitu saja. Ketika teamfight tidak ada purple buff memaksakan dari tim Anarchy Sena. Dan buat kalian semua yang bingung kenapa linknya bikin Thunderbelt, Thunderbelt-nya itu adalah untuk mengcounter dari seorang Esmeralda. True damage yang dikeluarkan lebih banyak dan dia bakal lebih sustain. Sebenarnya untuk dari si Halberd itu untuk mengurangi lifesteal dari seorang Esmeralda. Kalau Thunderbelt tidak mengurangi tapi menambahkan damage dari seorang pemiliknya dengan true damage. Dan ini kenapa aku senang banget lihat Thunderbelt, karena dulu dipakai ketika zamannya Kari masih berada di arah Hyper ataupun berada di arah Gold Laner. Tapi lihat, dari seorang Aether mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Esmeralda. Masih coba untuk bertahan. Dihilangkan begitu saja Yami dan Dissension. Fokus ke arah PC, gak peduli apapun yang terjadi. Dan Bigetron Beta mengamankan game yang pertama, Gio. Gila permainan dari teman-teman Bigetron Beta yang sempat dibombardir dari awal-awal Anarchy Sena kali ini